Kita berdoa tidak boleh hati menghadap dengan bentuk mengharapkan datangnya yang kita minta. Etikanya kita harus ruhaninya bertemu Allah. Berhubung kita belum tahu Allah mana yang sebenarnya Allah yang setiap saat kita sembah, akhirnya nggak bisa. Makanya jangan heran waktu sholat kita itu ada golongan 3, al-ubad namanya di dalam kitab hikam itu. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, wong sholat iku ono golongan 3. Golongannya ada 3. Satu, olehnya sholat hatiku itu masih ada keinginan supaya diwahkan orang. Diwahkan, tahu diwahkan? Dipuji supaya kita diwastani ahli ibadah. Loh, ada ruhaninya kita golongan dileboni nafsu, dimasuki nafsu seperti itu, Pak. Umpama kula duwe pondok ben diwahno santriku, nek kula niki ahli ibadah. Dan atau kita waktu sholat di belakang kita ada mertua calon, ben disawang mertua saya kalau saya ini ahli ibadah. Ngaji juga begitu, macam-macam. Satu, berarti kula niki wau ngadepe tidak pada Allah yang sebenarnya. Hati saya menghadapnya itu pada manusia, makhluk. Kalau jasmani sudah benar, usolli fadl maghribi dan seterusnya, lillahi ta'ala ucapan saya. Tapi hati saya diam-diam tanpa diketahui orang lain isih krono manungsa. Satu. Nomor 2, ahli ibadah itu kata Syekh Ibnu Athaillah sudah tidak karena manusia makhluk, tapi juga karena makhluk di alam mukasyafah. Apa? Surga, pahala, biar dijauhkan dari siksa. Itulah makhluk toh, Pak. Makhluk. Cuman makomnya beda. Kalau manusia di muhadharah, kalau itu tadi pahala, surga di mukasyafah. Loh, ini sih karena makhluk. Artinya apa yang kita ucapkan secara lesan lillahi ta'ala belum memenuhi target, belum. Sebab yang dimaksud karena Allah itu kita tidak boleh mengakui bahwasanya kita bisa sholat sendiri tanpa digerakkan oleh Allah. Belum sampai di situ. Kita golongan 2 belum sampai di situ. Belum. Berarti cara kula ad-du'a menghadap as-shalah iki ay ad-du'a iku mengharapkan menghadap pada makhluk, belum menghadap pada Allah. Niki nek cara bahasa hakikat belum dikatakan sholat yang sebenarnya, ruhaniyahnya. Nek jasadnya sudah. Paham ya? Yes. Yang ketiga, yang terakhir, ada sholat yang dikatakan betul-betul lillahi ta'ala itu bagaimana? Disebutkan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dikatakan itu sholat yang sebenar-benarnya sholat apabila ruhaniyah jenengan ini, buah yang muncul keadaan ruhaniyah min qalbin zahidin, hati yang benar-benar
menghadap terhadap Allah, tandanya menghadap terhadap Allah dalam kurung disebut lillahi ta'ala, manakala ketika sholat hati kita sudah tidak beriman kalau kita bisa melakukan sholat. La yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan sudah tidak melihat munculnya tumindak sholat itu dari dirinya, dari diri kita, nggak melihat dari itu. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik hati sampean iku melihat, bersaksi, beriman munculnya tindakan sholat semuanya mulai takbiratul ihram sampai salam dari Allah subhanahu ta'ala. Lah pundi Allah ini? Allah tadi nama, kita kenal pada Tuhan kita umat Islam. Allah dididik oleh Kanjeng Nabi lewat tauhid la ilaha illallah, nama syariat, akhirnya disebut dzikir jahar. Kita naik satu tingkat di thariqah, dididik tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia, ini agak masuk sudah. Dia kalimat dia, kita bicara dia berarti kita ada respon. Siapa nama Allah itu? Akhirnya munculnya dzikir siri. Biasanya teman-teman thariqah itu diucap dalam hati, Allahu Allah. Tapi gak cukup, ini masih sifat. Kita kenal yang memiliki nama Allah lewat sifat. Tauhidnya la ilaha illa huwa, ada sifat wajibnya, ada sifat mohalnya, ada sifat jaiznya. Bapak Ibu, niki nek kula terangno di dalam la ilaha illa huwa, sifat ini hanya sifat loh. Ngapunten kang kada sewengi gak mari. Mulai wujud sampai mutakaliman boten mani, boten mari, boten mantun, boten rampung. Nggih. Nggih. Oh, mari mriki sakit. Nggih. Ngapunten. Kula wau teng kene grobokan nggih ngoten, bahasa gesik. Mriki kalih mriko benten. Gesik, tahu gesik. Gesik itu cepet nggih ya. Gasi, nih. Gasi. Nek Mojokerto niku nek gasik niku nggih tekel niki mboten enten bludukane gasik. Wis, pun. Tidak selesai. Oleh sebab itu jenengan nek kersa biasanipun sifat-sifat wajib, sifat jaiz, sifat mohal Allah aqaid 50 ini kula bahas hanya sasi Ramadan. Sasi Ramadan ning pondok. Makanya di pondok saya itu khusus Ramadan saya tidak menerima ngaji di luar, khusus Ramadan. Karena apa? Saya fokus membahas tentang dinu tauhid dasar ini kuau, sifat-sifat sing duwe jeneng Allah iku piye. Yang jenengan nek kersa punya waktu monggo mukim teng mriko paling tidak hanya 15 hari paling lama. Wes sampean gak usah mikir bagaimana buka sahuri pun kula siapi pun. Niki sing wis masuk kurang lebih pun 700 orang laki perempuan. Sampun wis mangan sak warake pun sampean pun mikir omah.
sampean fokusno belajar tauhid dan kholwat mengki niku nek kersa. Jadi Gusti Allah sing jamin piyambak, Gusti Allah. Jadi kula cuman apa nyambut tamu-tamu Allah. Niki mangke jenengan nek pun paham masalah sifat yang memiliki nama Allah, terus sampai susuli dengan kholwat uzlah, aku yakin inilah nanti jenengan bisa akan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Mboten dangu 40 dina nek cara kholwate. Tapi yang ngoten siapa gendeng sampean. Sing gendeng niku atine nang Allah. Berhubung saking gedene rasa mahabbah hati jenengan datang Allah, maka Allah dengan sengaja memutuskan hubungan ruhaniyah jenengan dengan hubus syahwah duniawiyah. Ruhaniyah tapi nek jasmaniyah boten. Jasmaniyah tetap yang kerja tetap kerja, tapi ruhaniyah boten. Ruhaniyah tetap bertemu Allah. Fa aina ma kunta, di jenengan manggon mesti kepanggih Gusti Allah. Bapak Ibu, wis niki dilewati mawon seret minggah tauhid yang nomor 3. Inilah Bapak Ibu pengenalan diri terhadap diri. Barang siapa yang sudah kenal diri maka pasti akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah pengenalan Allah dari sisi zatnya, itu lewat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Al-Anbiya. Anta sudah. Pertama Allah, kedua huwa, ketiga anta. Niki hakikat. Syariat sudah, thariqah sudah, hakikat ini. Kalau anta berarti kan tidak jauh, Pak. Siapapun kalau kita berbicara dengan orang lain menyebut anta, berarti ini ngajengi di depannya. Di depannya. Tadi saya katakan Allah itu awid dawakat, tapi kita kok gak ero. Lah ngoten. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, ketika saat hambaku bertanya tentang diriku, jawablah inni qaribun. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad, katakan, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Al-Baqarah 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, arah niku kan ada barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, dalam, luar. Ngerti nggih? Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidan. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat pun. Sampai ningali mriki sedaya tak dudinge wujude, tapi pun dilebokno akal ya, mboten mampu sampeyan lebokno akal. Allah iku nama, wujud iku sifat, hayat urip iku sifat. Nyatane sifate mausufe sing den sifati, yang Al-Quran dawuh laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Niki
niki bukan udara loh ya, bukan oksigen. Gus bingung aku Gus, rokokan dhisik, jenengan rokokan sih, nyantai mawon ngaji niki nyantai, gak kena dipaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, surat Al-Baqarah 256, gak kena dipaksa, nyantai. Oleh sambil ngombe kopi, oleh sambil rokokan, monggo. Mereka iki ngaji tauhid, tasawuf, hakikat. Nggih ngaji syariat, sampean ngerutuhno pulpene diseneni ambek guru sampean. Gak duwe etika. Nek wis hakikat yo oleh rokokan, oleh sempung warang, monggo. Kale dipaksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran atau ilmu sing kanggo bebasake ruhaniyah jenengan kali kula sangka blenggune hawa nafsu. Karena hati kita dibelenggu oleh nafsu lah Bapak Ibu, akhirnya kita nggak bisa untuk menyatakan wujudnya Allah dengan senyata-nyatanya. Paling sing tiba wujud nggih meja, spidol, apapun makhluk itu yang kita anggap wujud. Padahal sing duweni wujud, asline wujud yaiku Allah. Kok malah gak wujud? Ini karena hati kita terbelenggu, ruhaniyah kita terhijabi dengan masya Allah perkara selain Allah. Akhirnya yang nyata bukan Allahnya, yang nyata itu makhluknya. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj niki, miturut saya, belajarlah sholat dengan khusyuk. Sebab Al-Quran 238 wajib hukumnya sholat itu bertemu Allah, wajib. Wakumu kundi dalilihat wajib. Sampai nek gelem buka ning Al-Quranul Qadim songko Al-Quranul Karim 238 surat Al-Baqarah tadi ketemu. Mpun buka tafsir Muhakamah, mboten ketemu sampean. Wakumu lillahi qanitin. Kalau sudah wassolatil wusta itu dijalankan, sholatnya roh ikut dijalankan, maka wakumu lillahi qanitin ay khashi'in, wajib. Artine wong sholat iku madhep nang Gusti Allah. Sing madhep wajib hukume ketemu sing diedepi. Wajib yang menghadap itu bertemu yang dihadap, itulah namanya sholat. Yang ayat doa disebut menghadap. Terus cara ruh menghadap itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Sebab Allah yoga ning musolat tok fakot. Gusti Allah wonten pasar mboten? Wonten to? Sampeyan temui Allah. Di tengah pekerjaan temui. Di tengah WC ada Allah enggak? Ada. Dawuh fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Ini loh wajah Allah. Empun ditingali ainul basyariyah niki,
Nek mata dohir jasad iki melihat ya kelihatan kosong. Sampai lihat dengan ainul basiro, mata ruhaniah jenengan, mata hati. Berhubung mata hati sampai kali kulo ini tertutup oleh masyaallah perkara selain Allah, maka yang nyata itu makhluk. Allah boleh gaib dalam pandangan mata hati kita. Harus dibuka ini, harus dibuka. Pundisi wajahir roh. Siapa di sini pernah meditasi ketemu awake dhewe? Ada? Nah. Ngapunten nggak ada. Teman-teman yang jebolan, jebolan Pak, lulusan ilmu sejati, mohon maaf, ya, ilmu sejati ini pabrik ini Mojokerto di kecamatan Trawulan, Mojopahit. Saya pelajari memang secara syariat berseberangan. Tapi cara hakikat mboten nih. Di situ memakai sangkan paraning dumadi. Kalau buka Qur'ane iki lho maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus mejil, harus meditasi. Ada kesadaran penuh bahwasanya diri kita makhluk itu tidak bisa apa-apa waktu meditasi. Ternyata ning Quran, oh ning hadis, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Oh iki nek cara ning Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita manusia sebetulnya itu Pak, disebut makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Nggak punya daya upaya untuk bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, melihat, mendengar, nggak punya. Karena patung. Makhluk itu patung. Hakikatnya loh ya. Wala quwata, kekuatan untuk itu juga nggak bisa. Lah bisanya sebab illa bil, sumber dari urip dalam diri jenengan, sumber dari Allah inilah yang ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Ini berhubung kita belum mengenal sholat wusta, nggak paham Pak. Akhirnya kita sholatnya nggak bisa ningkat. Paling mentok ini nomor kali wow. Saya sholat masih karena ingin dimasukkan Allah surga, biar dijauhkan neraka siksaan. Itu kita masih karena pahala. Ayo gelem ningkat apa ora, monggo. Saya tidak memaksakan diri, enggak. Saya hadir dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Mojokerto ke Semarang, Kudus, ngapunten kang kata. Saya hanya inni lakum innahu nadhirum mubin. Saya hanya membawa oleh-oleh terkait sholat, bagaimana mutu sholat kita orang syariat biar berbobot iku bagaimana. Karena kita membahas masalah Isra Mi'raj. Bahasa di luar agama Islam, bagaimana aktivitas yang terjadi setiap saat dan waktu pada diri kita, ruhaniah kita selalu ingat pada Allah, sadar kalau semuanya yang berperan hanyalah Allah. Tapi
Saya tidak memaksakan Anda untuk mengikuti apa yang pernah disampaikan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Anbiya 25. Apa di situ? Di samping tauhid la ilaha illa anta, harus sampai la ilaha illa ana, makrifat iki ana. Apakah Rasulullah dulu itu menyampaikan? Ada yang mengatakan tidak, Pak. Nggih, mohon maaf, bukannya saya membantah, tapi mohon izin kurang sepaham. Dasar saya, hujah saya, kalau Rasulullah itu tidak menyampaikan, mengapa harus tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau itu hanya untuk Kanjeng Nabi, mengapa harus itu dituangkan, dimunculkan ayat 25? Begini Pak ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya Allah bersabda, Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelummu, berarti termasuk Nabi Isa sampai terhadap Nabi Adam, termasuk dirimu, kecuali harus wajib mengemban menerima wahyu intiku untuk kau sampaikan terhadap umatmu masing-masing. Apa isi wahyu yang inti? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Allah sudah tidak, huwa tidak, anta tidak, tinggal ana, aku. Nek anta tadi masih ada dua Pak, ada saya yang menyembah, anta panjenengan engkau yang kusembah. Ada dua. Terus bagaimana maksud daripada surat Al-Ikhlas ayat 1? Kul, katakan Muhammad, ajarkan, huwa utawi iku Allahu disebut jenenge Allah, iku ahadun esa iku tunggal, gak ada yang lain. Anak itu ajarkan Muhammad ini terhadap umatmu, ringkesnya ngoten. Cuman entah, nggak tahu saya itu alasan mengapa ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah membahas hakikat makrifat. Saya juga nggak paham. Makanya kami tidak menyalahkan, cuman mohon maaf kurang sependapat. Pasti Rasulullah menyampaikan hal ini. Kalau tidak, nggak mungkin muncul tiba-tiba surat Al-Anbiya ayat 25. Nggak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada fa'budu, menyembah. Inilah sholat sak temene sholat. Surat Al-An'am ayat 79, ben sinkron kali fa'budu. Ini wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki kisah Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad. Niki perilakunya wassolatil wusta, ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Mana wajah ruh sampean? Itulah imanul haq, iman yang benar. Iman itu ada dua Pak, nurul iman, hakul iman. Iman yang benar itu disebut ihsan.
prosesi Islam, iman, ihsan. Islam cukup bersyahadat. Iman kita itu percaya, walaupun belum bertemu yang kita percayai. Itu disebut nurul iman, belum hakul iman. Kalau sudah ketemu yang kita percayai, yaitu wujudnya Allah laisa kamitsaiun, maka itulah ihsan. Rasulullah ketika saat tausiah kali para sahabat, ada malaikat Jibril datang menyerupai seorang pemuda. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau bertanya, ya Muhammad, apa Islam itu, iman dan ihsan? Langsung mawon tak jawab ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ruhaniyahmu itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Loh, ini loh Pak, tempatnya ada di la ilaha illa anta. Zikirnya namanya sirul asror, yang tidak ucap lagi nama Allah baik secara lesan maupun hati. Tapi sirul asror itu bila sautin wa kalamin wa lafdin, artinya tidak bersuara, tidak bernama, tapi dirasa. Buka dalam kitab hikam, ada 3 pos sirul asror. Pertama su'aul basyirah, wa aidul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, bertemu, melihat, dan menyatakan. Cara untuk memfungsikan wassolatil wusta, sholatnya ruh, adalah ketika jenengan iki berdiri takbiratul ikhram sampai salam, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah. Mana? Ya hidup dalam dan di luar dirimu ini. Urip iki lho Pak. Urip bukan sifat, maksud saya. Hati sampean harus yakin, merasakan bahwasanya karena inilah akhirnya jasad ini bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Jangan hanya sekedar jasad ini membaca Fatihah, berdiri, terus kita rukuk, jangan itu aja. Ruhaniyah sampai harus sibuk masuk di dalam zikir sirul asr. Zikir itu apa? Ingat. Ingat itu apa? Sadar. Ingat, sadar kalau semuanya ini yang menggerakkan adalah Allah. Dong nggih? Dong mboten? Oke. Kalau lanjutin dong. Ketika jenengan ini sudah terbiasa mengasah hati, menyibukkan berzikir sirul asr di tahapan su'aul basyirah rasa, maka jenengan pasti akan dipindah Allah ruhaniyah itu di ainul basyirah pertemuan. Tapi jenengan mesti gendeng. Hati kita itu pasti gila. Dikatakan gila bagaimana? Jenengan ini tidak akan pernah dipengaruhi oleh kebiaran dunia Pak. Tidak bisa. Karena apa? Setiap detik ruhaniyah jenengan ini rangkul-rangkulan dengan wujudnya Allah. Ini nggak bisa aku ceritakan. Gusti Allah tak rangkul kayak merangkul cewek. Ini ora lo ya. Wis gak bisa aku gambarkan. Walaupun jenengan ini dihadapkan Allah perkara ujian, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya brono gak ono, artinya kita itu miskin yang paling bawah. Mboten menjadikan hati sampean iku terpengaruh, susah, gelisah, takut, mboten enten.
Sama. Walaupun saya tadi tidak dihadir-hadirkan sama pinten jam Pak. Jangan rentosi, mulai mantun nisa ya. Ayo. Nggih mohon maaf Pak ya. Saya memang dari Mojokerto tadi jam 1 nyampe di Ngerobokan niku jam sekawan lebih insyaallah. Jam sekawan lebih istirahat sedilut, terus habis maghrib langsung tandang. Tak perkirakan kulo ngajine 1,5 jam, ngoten. Sekalian sak tanya jawab ngajine tausiahnya 1 jam, tanya jawab setengah jam. Lupa Pak sampai jam 9. Bahkan tadi juga beat jam 9 lebih, padahal Google Map kalau tingali Gerobokan mriki 1 jam 6 menit. Aduh, wis muga-muga ikhlas ridho dulur-dulur sing wonten mriki. Oleh sebab itu atas keterlambatan saya pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Estu wis kira-kira hati sampean tadi gelisah moga teko apa gak wong iki. Tapi apapun yang terjadi, kalau sudah saya tulis di dalam hati saya di Kudus, apapun penghalang akan tetap saya terang. Karena apa? Itulah kewajiban saya, cuman menyampaikan. Urusan diimani atau tidak bukan urusan saya. Maka isi ngaji materi ini sinten sing dereng nyandak akhirnya ning ati iki menolak, mboten kula salahno, tak benerno. Karena setiap diri manusia itu perlu proses terlebih dahulu. Bapak Ibu, iman kita manakala belum ihsan, tauhid kita manakala masih la ilaha illallah dan la ilaha illahua, belum masuk ke la ilaha illa anta, di dalam dada kita nggak akan ada rasa cinta pada Allah, nggak ada. Dalam dada kita tidak ada rasa kalau Allah itu dekat, nggak ada. S2. Tapi kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta, baru muncul. Kalau ini sudah muncul di dalam hati jenengan, pasti mutu sholat sampai tambah baik, aktivitas sampean di luar sholat mesti tambah baik di mata Allah, tidak di mata manusia. Saya katakan di mata Allah. Fa'buduh, nyembah sira pundi anu niman mboten gosok wau niki pun nek sepanjang si ana lingkarane, wong lingkaran iki donya, ati sampean ya sik kelingan tuh kudu sampean busuk niki. Arane napa Pak? Artinya apa? Ketika jenengan sholat, tadinya kita merasa bisa berdiri sendiri, ngucap bisa ngucap sendiri, melihat bisa sendiri, makhluk, telinga terdengar sendiri, makhluk. Lepaskan. Niki namanya nafi. Lepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Lepaskan dengan cara tanamkan iman yang ihsan, di mana rasa muncul keakuan Allah dalam diri kita. Pun gini ki sholat sebetulnya wassolatil wusta. Sehingga ini ditulis Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha, teman-teman bejo,
sapa al mukminuna piro-piro wong sing beriman, sing wong beriman iku fi sholatihim khosyi'un, sholatnya dalam keadaan bertemu Allah, khusyuk. Dikatakan bertemu Allah, dalam hati jenengan sudah tidak ada gambar selain Allah, gak ada. Yang ada adalah rasa yang benar, keiksanan hati jenengan tentang masalah kekuasaan, tentang masalah kewujudan, tentang masalah apapun Allahnya dalam diri sampean. Wis tah masih bojo sampean ayu kaya apa, nek ati sampean sudah di wilayah ihsan, hilang pun hilang. Jadi wajah roh sampean adalah iman yang benar disebut ihsan. Ini wajahnya ruh. Nyun sewu, kalau boleh saya katakan, siapapun kita kalau belum sampai di situ, wajah kita itu ulaika kal an'am balhum adol. Terjemahan sendiri. Seperti rojo koyo. Apa rojo koyo itu ya? Ya rojo koyo pokoknya. Balhum adol, bahkan lebih jelek daripada wajah rojo koyo. Makanya dulur-dulur yang ketika saat khalwat dimasukkan Allah kasyaf, dibuka kasyafi, alam kasyafah, nyun sewu Pak, melihat orang yang karakter sifatnya itu ada serakah, riak, takabur, sum'ah, boten wujud manungso, ono sing wujud guguk, sirai guguk, awake manungsa, sirah celek, awak manungsa, sing biasa muring-muringan banteng, ono sumune. Niki terjadi pada kakang kula ipar. Waktu zaman semono namine Khosinatul Asrar. Jumatan iku mboten sida mlebu Jumatan nangis mulih ditakoki Abah, "Lapo? Zin, awakmu kok nangis?" "Kula ningali tiyang niku ndase ndas kewan." Jadi gak wani salat Jumatan di masjid. Ya Allah ya Karim, almarhum sampun almarhum. Derek kula niku sedaya kali welas. Kula sing nomor 9. Adik kula tasik wonten. Nyun sewu, sedaya pun boten wonten, tinggal sekawan kula. Kang kula ndukur kula adik kula pun kantun niku. Lah jenengan saged mungkin nek pun dibekali Allah dinu tauhid, ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat, terus melakukan wassolatil wusta. Nah, kadang-kadang dibukakan apa alam kasyaf dalam hati jenengan. Akhirnya meripati ati sampai niku nyawang sak temene wong iku koyok nopo sing dereng kenal Allah. Tapi nyuwun sewu kabeh nggih prosesi ngoten. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan Pak di dalam Al-Baqarah Al-Quran tentang Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ketika ada di surga kan sudah diwanti-wanti oleh Allah. Kertas diwanti-wanti. Dipesen wala taqraba hadhihi syajarah. Adam sedika dawuh enak ning surga nggih, pengin ning surga terus nggih, kuwi mempunyai satu keinginan tanpa rekoso, tanpa kerja apapun nggih, tapi satu hal jangan pernah kau langgar. Napa niku? Jangan kau dekati pohon itu
Sebab pohon itu ada buahnya namanya khuldi, kalau kau memakan kau tak usir dari surga. Lah ngoten nggih? Terjadi mboten? Terjadi. Ini Rasulullah kepleset. Sebab iblis dalam surah Al-Hijr ayat 42 44 dawuh utawa ngomong minta terhadap Allah. Gusti kula nyuwun izin 2 rekom. Napa? Rekomi siji, iblis ditangguhkan tidak sampai mati kalau tidak datangnya hari kiamat. 1. 2, akan menggelincirkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Jawab Allah, monggo. Berarti sama halnya Gusti Allah itu memberikan izin terhadap iblis. Fakta di lapangan Nabi Adam kegelincir. Versi Al-Quran. Terus kita betul sebelum ruh sampean iki ditiupkan Allah di jasad itu disebut Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebete urip, wiji kang dumadi sak lebete gesang. Bahasa biologi kita disebut napa? Nutfah bahasa Qur'annya, bahasa biologi sperma. Nah, betulnya sperma. Di dalam sperma itu ada sel-sel. Inilah yang nantinya, inilah yang disebut Nur Muhammad. Coro telur Pak, mohon maaf mungkin jenengan pernah membuktikan telur sebelum dikremi oleh mbok nih telur ayam dapat 7 hari dikremi. Coba sampean lihat ning matahari atau ning lampu ada lasing nggih, itulah Nur Muhammad. Lah wujudnya Nur Muhammad ayam, wujudnya Nur Muhammad ya kita manusia ini jasad. Lah roh pundi? Ya itulah maksudnya Allah Nur Muhammad ruh insanul kamil. Inilah proses innalillahi. Lah sekarang wa inna ilaihi raji. Loh, di situ Allah sampun menjanji terhadap kita, cuman wae secara akal kita tidak ingat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti bercinta hanya padaku? Betulkah kau nanti menghadap bersaksi hanya padaku? Menyembah padaku? Minta tolong padaku? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan roh ini podo dawuh qalu bala syahidna. Nggih. Lali Pak nggih? Lali. Kok gak lali yo? Gak dewasa sampean. Sama. Nabi Adam nggih ngoten. Lali ambek janjine Allah, ketutup ambek bisikane iblis. Kita lali pada janji Allah karena terbisik alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengan apa nafsu membisikkan di dalam dada kita? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Niki. Ketika kita masuk akil balik berarti kita mendekati pohon, khuldinya kita makan. Itulah hati yang bercinta pada kehidupan kesenangan dunia ruhaniyah. Wajar. Kalau nek ditanya apakah ini salah? Gak salah. Ini proses kita apa? Terjebak dalam kepentingan nafsu. Nabi Adam pun juga begitu, kita juga begitu. Lah sing penting bagaimana mingkobli ayatiyakumul adab, kita sudah kembali ke fitrah lagi. Artinya kita sudah kembali wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 54.
bagaimana pesan Allah terhadap kita, yang kita masih dalam kondisi ruhaniyah ini menjadi tawanan nafsu, menjadi budaknya nafsu, sehingga sholat kita tidak bisa ingat ketemu Allah, tapi ingat ketemu urusan-urusan dunia. Bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Iki gak untuk umat Islam tok lho ya, seluruh umat manusia. Masalahnya ini kalimahnya itu tidak memakai Allah, tapi memakai Rob. Rob itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan nakiroh, umum. Wa anibu ila rabbikum, lekas kembalilah kau pada Tuhan. Bisa untuk umat Islam, bisa untuk selain umat Islam. Nek wong Islam ya cocokno ning syariate Islam, nek wong Hindu cocokno syariate Hindune, wong Nasrani cocokno syariate Nasrani ini. Syariate Nabi Isa biyen bagaimana, disesuaikan. Wa anibu baliyo kuwi lekas ila rabbikum maring pangeranmu, sebab selama ini ruhania kita Pak, bukan jasmania, itu masih tinggalkan Allah. Kita berkasih mesra dengan kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Kalau jasmani sudah kembali kita, buktinya kita taat di dalam hukum syariat. Ruhani kita yang umat manusia, khususnya umat Islam yang belum. Cara kita wassolatil wusta belum, pada iki loh Pak, nggak putus antara kalimah wassolawah dengan wassolatil wusta, nggak ada putusnya, sambung. Makanya dikasih kekuatan wawu ataf, penyambung, nggak boleh berhenti, kudu seiring. Ini yang umat Islam khususnya belum melaksanakan wassolatil wusta. Tapi orang kejawen sudah. Tapi orang kejawen wassolawat belum. Bedanya di situ. Lah dulu memang Pak, zaman kebudan, kapitayan, durung mengenal sarengan, dereng, langsung inti. Nah, kita sekarang sudah. Nah, bagaimana caranya kesempurnaan itu? Lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dzkulu fisilmi kafah. He wong mukmin mlebu Islam kuwi sarana sempurna. Syariat thariqat hakikat makrifat. Yang dimaksud thariqah ini bukan thariqah pada umumnya yang mutabaroh itu loh Pak, kumpulan, bukan. Thariqah yang di sini maksud adalah jalan. Sholat niku thariqah Pak. Dan sanadnya jelas. Kemana? Allah langsung. Menghadapnya pada Allah. Rebitohnya langsung pada Allah. Sesuai dengan surat apa? Al-An'am 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nyun sewu, ini cerita Nabi Adam, letak beliau wa ma ana minal musyrikin, saya bukan termasuk orang yang musyrik menyekutukan Allah. Apabila jatuhnya ruhaniyah sampai ini menghadap pada urip ning awak sampai dewi,
hidup dalam diri jenengan, di luar diri jenengan. Inilah yang disebut Rabbikum. Wis, percaya gak percaya bukan urusanku, bukan. Lakukanlah hal itu wa aslimu lahu, setelah kau betul-betul kembali dan bertemu Tuhanmu, wa aslimu lahu, maka kau akan bisa pasrah dengan benar. Intinya Islam sampai niku sempurna. Lakukanlah hal ini min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Wis. Sekarang umur kita sisanya tinggal berapa? Gak ada yang tahu. Cukup melihat lewat sholat aja Pak, kita itu perilaku ruhaniah kita lihat lewat sholat. Bagaimana ruhaniah kita menghadap Allah apa enggak? Kalau enggak, mesti ini menungsa kudu gopoh. Sebab enggak pernah tahu sisa umurnya tinggal berapa, meninggalnya kapan, dan ini pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Gak mesti datangnya kematian itu nunggu tua, gak mesti sakit dulu, ndak. Kadang-kadang kita masih sehat, tidur gak bisa bangun. Masih sehat, masih muda, gagah, pakai sepeda motor, kecelakaan, gak tahu kita. Allah berpesan, kembalilah pada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kita lakukan, tidak lekas kita jalankan, ayatnya ditutup, summalatun sorun, maka tidak ada pertolongan bagi kita ruhaniah. Gak ada pertolongan. Kata Wak Mudin gampang, merobuka jawaban Allahu Rabb. Terus sinten? Nggih sing urip, sing takziah gampang jawab. Tapi sing ana alam barzah mboten saged jawab kalau dia sebelum, mohon maaf, sebelum meninggal dia itu belum kembali pada Allah. Ayat ini satu paralel dengan ayat Al-Isra. Al-Isra niki Az-Zumar 54, lajeng Al-Isra ayat 72, satu paket. Allah bersabda, barang siapa saat di dunia mata hati kita itu masih buta terhadap Allah, belum bertemu, kok ia sudah meninggal, maka di alam barzah, di alam akhirat pun buta alias gelap. Ya sudah. Anggiti mudah jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Anggiti mudah gitu. Nyun sewu, ini ada kaitannya dengan iman. Kalau iman kita pada Allah masih kecampuran selain Allah, disebut iman yang syirik, maka enggak ada harapan kita dapat pertolongan. Ayat ini kalau ditarik dari sisi mafhum mukhalafahnya, berarti siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah dan selalu bertemu Allah, baik ketika sholat maupun di luar aktivitas sholat, mesti wong iki akhirnya husnul khotimah, mesti dia itu dalam keadaan terang benderang. Karena apa? Allah dawuh, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Karena dia saat di dunia hatinya berkasih mesra hanya pada Allah. Awak dewe ditrak wong wedok ayu, titik luwih ayu ketimbang bojone ngono. Mata niku wis ijo ya.
Wong lanang lho Pak bingung. Kadang kita di tengah keluarga ada kekurangan ekonomi, kadang kita dilebi Allah jadi orang sugih, takut kehilangan sugih. Kadang kita punya pengaruh di mata masyarakat, entah karena apanya, takut kehilangan pengaruh. Bentuk takut itulah berarti kita masih belum kenal Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tidak niat apa-apa rawuh ke sini. Saya cuman mendatangi saudara saya dan jenengan sudah saya anggap sebagai saudara yang melebihi saudara kandung saya. Ini ada kaitannya dengan hablum minallah. Kata Rasul, akhul muslim wal muslim. Satu. Nomor dua, saya rawuh di sini datang di hadapan panjenengan tidak mempunyai niat apa-apa. Saya hanya menyampaikan kebenaran apa yang pernah disampaikan Rasulullah, yang setelah beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai tahun 2014 kemarin ditutup-tutupi, terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah buta tentang la ilaha illa anta wa ana, tentang hakikat dan makrifat. Berbahagialah panjenengan tatkala jenengan iki estu mikirke bagaimana masa depan yang kekal setelah kita tinggalkan masa depan yang hanya sebentar ini. Ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat kata Allah, di dunia ini laibun walahun. Kita itu ditipu nafsu, seakan-akan kita tidak pernah mati, seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya. Dengan cara apa nafsu menipu kita? Itu tadi, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Ditiupkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia. Waqala aidan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Cenderung nafsuku ngejak lalai hati pada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Harapan saya hanya berdoa pada Allah, mudah-mudahan sing rawuh ning majelis niki dan yang mendengarkan di media di luar, estu Allah membimbing hati kita untuk lekas kembali kepada Allah di jalannya yang diridhoi oleh Allah, dan itu terhadap orang dekat kita, anak putu kita, ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Kesimpulan, Isra adalah perjalanan syariat jenengan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Palestina, dari masjid ke masjid dunia, masjid dunia. Inilah perjalanan syariat sampean. Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Ini berarti tinggalkan dunia. Maksudnya ruhaniah sampean harus berlaku hakikat untuk tinggalkan urusan-urusan dunia, walaupun jasmani masih tetap ngurusi dunia. Dalam istilah orang Jawa, kita harus bisa berkholwat topo ning papan rami. Jasmani kita tetap ngurusi urusan dunia, tapi ruhaniah kita harus bertemu Allah.
Inilah yang dimaksud W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita bangun jasmaniyah kita dengan hukum secara dohiriyah yang disebut hablum minan nas. Kita bangun ruhaniyah kita, jiwa kita yang disebut sebagai hablum minallah. Caranya bagaimana? Sederhana, Pak. Belajar ati sadar bahwasanya semua apa yang terjadi hati jenengan ngerasake adanya Allah di situ. Pun niku mawon. Inilah yang ku maksud dzikir sirul asrar. Dzikir yang sudah tidak menyebut tapi merasa, meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, semua yang menterjadikan adalah dalili nonggone surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun, sebetulnya obah yang dihasilkan dari makhluk iku obahi Gusti. Sampeyan lihat ayang-ayang kula. Obah mboten? Sing duwe obah niku ayang-ayang napa kula? Kula to Pak nggih? Buktine kula meneng. Meneng. Artine ayang-ayang iki minangka makhluk. Kula minangka Allah. Nek sampean, kalau sampean melihat ayang-ayang mesti beriman ayang-ayang bisa bergerak. Akhirnya gak bisa melihat saya. Nek sampean iku melihat air, makhluk. Iki makhluk. Mesti sampean beriman rasa haus hilangnya sebab diminumi. Berarti air itu bisa menghilangkan rasa padahal iki makhluk. Coba dibuka di dalam surat Al-Maidah 76. Al-Maidah 76. Allah berkata dilewatno Muhammad, dawuh ini, malakum dzarraw wala naf'an. Rasulullah dawuh Allah, kuwi kok sik pancet ae. Tak kandani, tak nasehati bahwasanya makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Kuwi lho kok sik pancet imane nang makhluk sik. Bingung, Pak. Wong nyatane ilange sebab diombeni, nggih ta? Diminumi. Ojo nganggo akal. Nek nganggo akal sampean tabrakan. Harus nganggo hati. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat, sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal, sesuatu apapun termasuk air. Di dalam dan di luar air, bila mana tidak ada Allah, gak akan bisa air itu menghilangkan rasa haus. Kita nggak mau melihat Allahnya itu ben, sehingga iman kita jatuhnya pada makhluk. Berarti kula niki musyrik, Pak. Syirik kula niki. Status kula musyrik, orangnya. Pekerjaan saya syirik, menyekutukan Allah dengan air ini. Iki namanya syirik khafi. Nek cara bahasa yang gede, hikam itu syiriknya syirik khafi. Dan ini mboten dibahas di dalam hukum syariat karena ditutup-tutupi. Sing dibahas adalah syirik jali, syirik yang jelas. Itu. Nah terus bagaimana? Gini loh bos, Gusti Allah iku ya menehi izin sifat jaisi Allah ning air supaya bisa ngilangi rasa ngelah. Ngoten lho. Syariate pun bener. Air ini sebab akibat hilangnya rasa haus,
Tapi hakikatnya ruhaniyah sampai harus beriman hanya pada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud Rasulullah itu seperti ini. Sebab di dalam surah Az-Zumar ayat 44 terkait masalah syafaat. Umumnya kan waik Rasulullah lah, ngaten nggih? Umum. Iku syafaat iku wae Allah, wae Muhammad. Ayo coba dilihat. Kul, katakan Muhammad, lillahi asy-syafa'atu jami'an. Mat, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah. Opo asy-syafa'atu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Lah Rasulullah ikut diizini hamba yang dipilih, diizini Allah dititipi syafaat supaya diberikan iku sing bener. Lah orang syariat mengatakan menjadi pelantara. Lah ngaten nggih? Syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun jadi as-shalah ay ad-du'a. Tolong terjemahno ad-du'a itu menghadap. Boten meminta. Nek meminta memang secara syariat. Tapi menghadap secara hakikat itu nanti akan memenuhi target wassolatil wusta. Kalau sudah memenuhi target maka waqumu lillahi qanitin akan terjadi. Simple carane praktek, segala aktivitas apapun termasuk sholat 5 waktu. Ati sampean ojo dikembahas opo-opo. Ati sampean kudu mengasah, membiasakan berzikir sirul asrar. Lewat ngerosok sejati nih urip di dalam dan di luar diri jenengan, itulah sesungguhnya wujudnya Allah. Sehingga di situ nanti jenengan akan ditanamkan Allah rasa muraqabah, rasa dekat pada Allah. Tergantung jenengan iki keistiqomahane sampai di mana. Manjada wajada. Nek jenengan terus tekun, aku yakin cepat. Tapi tak ingatkan, nanti kalau sudah jenengan masuk di dalam ainul basyirah, bertemu gendeng jenengan. Akhirnya sering terjadi lupa rokaat. Subuh 2 rakaat dadi 10 rakaat. Nek kaya ngene ojo dadi imam. Bingungno makmum wis subhanallah subhanallah sampai malah tajem. Waduh. Kadang bisa terjadi Pak seperti itu. Mengapa demikian? Apakah diperbolehkan? Mengapa demikian? Karena hati jenengan ikut dipenuhi nur makrifat dari Allah, sehingga hati jenengan terputus dengan urusan-urusan syariat, urusan-urusan duniawiyah niki lho Pak, diputus oleh Allah. Saking nikmati sampai bersama Allah, akhirnya lupa dan dilupakan oleh Allah terkait urusan dunia. Rokaatnya kadang nggih ngoten kok. Bukan rokaat, rukunnya lho nyun sewu. Mari rukuk mesti kan i'tidal. Rukuk langsung Lah niki lho bagaimana hukumnya? Syariat tidak bisa menghukumi Pak mergain jenengan iku gila. Mboten saged hukumi salah. Di mata Allah pun tidak salah
Karena jenengan dilalaikan dengan urusan dunia seperti orang tidur. Terus pun wong tidur itu kan nggak ngerti awake. Saya pakai sarung apa pakai celana waktu tidur jenengan bon semerap. Mujur kemana? Tahu mujur ya? Itu kita nggak akan pernah tahu. Ya seperti itu nantinya. Apakah ini terus menerus? Tidak. Itu sebagai proses penjinaan nafsu dalam diri jenengan. Itulah proses pencoplokan, pelepasan rantainya nafsu dalam diri jenengan. Sebab kalau itu tidak dilepas rantainya nafsu dalam diri kita, kita tidak bisa menghadap pada Allah. Laksana saya dari Mojokerto, manakala saya dirantai, dicagak, rantai itu tidak dilepaskan, saya tidak akan pernah bisa sampai ke Kudus. Harus dilepas dulu. Dan yang melepas adalah Allah. Bapak Ibu, itu caranya manakala jenengan iki pengen meneruskan wassolatil wusta. Coba nanti malam, gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja lah. Entah sholat hajat apa sholat tahajud, entah jenengan gak salat, nawani. Tapi hati sampeyan harus masuk lewat sirul asal di dalam af'al niki. Nek umpomo sholat sampean iku raose gak enak, sampean nang Mojokerto degani kata antekno, duduhe sampean adai plastik antem noraiku. Dan ini perlu latihan. Aku yakin jenengan nanti walaupun sebintik tatmainul qulub, ketenangan jiwa, pasti merasakan. Dicoba aja. Dicoba aja. Nanti gak cocok, tak kasih nomor saya, Pak. Pribadi nih 0856 3282 561. Pisuwono COK. Kalau gak cocok dengan apa materi yang kusampaikan, pembuktian sampean. Oke. Ini memang nomor yang kujadikan sebagai wasilah sambungan antara yang belajar di channel YouTube saya. Ben cek gak dadi guru nih setan, nonton niku. Tanya jawab di sini. Saya belajar di YouTube konten, gak paham tanya ke nomor ini. Tapi saya hanya menjawab terhadap panjenengan yang mengikuti konten di channel saya, Ponpes Jaya Baru. Di situ ada nomor 2 saya untuk WA ini, untuk telepon yang lainnya ada. Saya tidak pakai khalifah, Pak, tidak pakai admin, supaya teman-teman yang belajar yang tidak bisa ketemu saya bisa langsung komunikasi pada saya. Saya nggak pakai admin, enggak, karena torikoh saya semua torikoh kulo lakoni, wis gak pandang pilih kulo, semua ku anggap torikoh. Mbah Dimyati nek takoki, Mbah jenengan torikoh ya apa? Salat, ngaji, ngoten tok. Gak nyebutno sing muktabaroh sampai Z, ngoten. Jadi semua ku pakai saenakku. Ono sepeda pancal, sepeda motor, ada mobil, sak sirku. Mosok nang sawah nggo mobil, gak cocok lho, Pak. Nang sawah kudu nggo sepeda ontel, cocok ya. Yang delok kahanan to, Pak, sedaya.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dengan adanya kita memperingati Isra Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan rohania sampai pada Allah. Tidak ada kaitannya dengan jasmani. Itulah khalwat uzlah jenengan langsung pada Allah. Tidak pakai lantaran, langsung pada Allah. Ini tolong saya tidak mengajak, tapi saya menawarkan dengan adanya kita memperingati Isra lan Mi'raj. Di situ kita ada nilai tambah untuk meningkatkan mutu sholat kita, mutu aktivitas jasmani kita yang tadinya kita ketemu genderuwo, sekarang biar ketemu Gusti Allah. Lakukan hal itu sebelum datangnya kematian. Makanya saya Ramadan mesti Pak, mulai tanggal 9 nanti Maret. Jadi di situ saya akan membintek bagi pemula yang ingin ketemu Allah. Ini modalnya, ini modalnya. Paling lambat 15 hari 15 malam. Jenengan nek kersa nderekake monggo, nek dereng sempat muga-muga diwenehi kesempatan. Pun kita masuk dalam sesi tanya jawab setengah siji pun ya. Nah, boten napa-napa. Nanti tanya jawab nanti bagaimana. Sing saaken Pak Kades. Besok niku wonten tugas beliaunya melayani masyarakat. Nggih, monggo menawi wonten yang perlu ditanyakan.